Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudaraku, salam seroja, sehat rohani dan jasmani. Apa kabar saudari dan saudara pada hari ini? Semoga senantiasa dianugerahi damai dan kebaikan, sehat rohani dan jasmani. Judul permenungan dan inspirasi kita pada hari ini, diam dan tenanglah. Ayat emas kita diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 39 sampai 40. Yesus pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam dan tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudari dan saudaraku, para rasul menghadapi cobaan di tengah danau yang sedang mengamuk. Mereka panik, mereka takut tenggelam. Bukan rahasia lagi, banyak dari antara mereka adalah nelayan yang tahu seluk-beluk tentang danau, badai di tengah-tengah danau. Karena itu bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Tetapi saudara dan saudara, mereka kali ini begitu takut. Mereka berusaha sekuat tenaga dan juga tanpa menyadari bahwa Yesus sebenarnya ada bersama-sama dengan mereka. Saudara dan saudara, ketakutan akan persoalan hidup seringkali juga menjadi bagian dari perjalanan kita. Hal yang sering terjadi ketika menghadapi situasi seperti ini adalah kita panik dan seringkali gegabah dalam mengambil keputusan. Pembimbing rohani saya seringkali menasihati begini, jangan sekali-kali mengambil keputusan di saat panik. Ambillah keputusan di saat kamu mengalami situasi yang sudah tenang. Sadari bahwa dalam masalahmu yang besar ada Tuhan yang lebih besar. Saudara dan saudaraku, Yesus menghardik angin dan danau agar diam dan tenang. Jika kita juga berjalan bersama-sama dengan Yesus, Dia pun juga akan menghardik setiap persoalan atau masalah hidup kita. Diam dan tenanglah. Dan sekaligus juga saudara dan saudara, Yesus mengajak agar kita perlu diam dan tenang dalam menghadapi tiap persoalan itu. Lakukan sesuatu agar dapat mengambil keputusan yang jernih dan juga dengan cara-cara yang baik untuk menghadapi persoalan. Yesus mengajak kita untuk diam dan tenang, supaya kita memiliki pemikiran yang jernih, hati yang tenang, dan kita tahu cara-cara yang terbaik untuk keluar dari setiap persoalan. Dan pasti yang paling baik adalah berjalan bersama-sama dengan Yesus. Ada sekam di taman sekolah. Saudari dan saudara, dalam menghadapi persoalan, diam dan tenang. Semoga Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena sabda Putramu yang meneguhkan kami, yang mengajak kami untuk selalu mengandalkan Dia dalam setiap persoalan hidup kami. Kami perlu diam, perlu tenang bersama-sama dengan Dia di dalam setiap persoalan, agar kami dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Bantulah kami selalu, berjalanlah bersama kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara dan saudara sekalian senantiasa mendapat berkat dan perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.